Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kabar Makassar TV. Selamat datang di channel YouTube-nya kabarmakassar.com. Dan kali ini kita masuk dalam seksi apa kabar ekobis, ekonomi dan bisnis. Dan seperti apa sih talk show kita kali ini? Dan hari ini kita akan berbincang tentang usaha atau bisnis yang menjanjikan sesuai dengan tema kita, budidaya jamur untuk budidaya jamur yang menjanjikan. Nah, seperti apa sih sebenarnya budidaya jamur ini sehingga bisa menjanjikan atau menjadi peluang-peluang bisnis yang sangat besar? Saat ini saya sudah kedatangan tamu atau narasumber yang menurut saya ini masih millennials, dan langsung saja kita kenalan langsung sama narasumber yang bersangkutan. Selamat siang. Halo, siang. Sore ya, ini sudah sore. Oh iya ya, sore. Sebelum kita lanjut di membahas tentang produknya, kita perkenalan diri dulu nih sama Mbak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Marianti dari Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, dan saat ini saya merupakan mahasiswa yang memasuki semester 5, dan insya Allah ke depan beberapa bulan ke depan saya akan memasuki semester 6. Ya. Berbicara tentang bisnisnya di bangku kuliah memang sudah sudah dipelajari terkait bagaimana sih sebenarnya memulai bisnis seperti itu kan di bangku kuliahnya, apalagi relate dengan jurusannya gitu ya. Jurusan apa nih? Oh ya, kalau saya dari jurusan manajemen. Manajemen ya. Iya. Terus peluang melihat gimana sih? Saya panggil apa ini? Mar. Ya, Mbak Mar. Bagaimana sih sebenarnya melihat peluang bisnis ini? Dari mana awalnya sampai kepikiran bahwa budidaya jamur ini kayaknya lebih menjanjikan deh kayaknya. Iya. Ini dari mana awalnya itu sampai kepikiran mau dibuat sebagai produk? Silakan. Iya, jadi awalnya tuh saya kan punya teman kelas namanya Ibrahim. Awalnya tuh punya ide ingin mengembangkan bisnis jamur ini. Awalnya saya tolak karena saya berpikir jamur ini kedengarannya kayak racun gitu kan. Maksudnya kayak asing banget gitu bagi saya. Terus di situ saya berpikir mungkin jamur ini punya potensi kali ya, makanya beliau punya inisiatif untuk mengembangkan jamur ini. Nah, dari situ Kak, saya mulai kayak searching di Google, mencari tahu apa sih jamur ini, apa sih manfaatnya. Dan setelah mencari tahu, saya menemukan informasi dari beberapa jurnal penelitian bahwa ternyata jamur ini memiliki beragam manfaat. Terutama dalam mengatasi kolesterol yang tinggi, menjaga imun tubuh, dan banyak lagi. Itu sih Kak. Jenis jamur kan banyak macam. Ini jenis jamur apa nih yang dibudidayakan? Yang kami budidayakan ini namanya jamur tiram. Oh, jamur tiram. Iya. Jadi kayak saus tiram itu terbuat dari ini? Kalau itu saya juga kurang tahu, tapi mengenai jamurnya langsung dari budidaya gitu. Saya mau tanya tentang bagaimana sih sebenarnya membudidayakan jamur ini gitu. Kalau mengenai prosesnya lumayan lama sih, mulai dari kayak pengumpulan kayak serbuk dari gergaji itu kayak dari kayu. Terus ada berbagai macam campurannya, terus ada proses sterilisasi, terus sampainya bisa dimasukkan ke sebuah plastik kayak bentuk botol kayak gitu kan. Terus nanti disterilisasi beberapa hari, mungkin kayak makan sampai 140 hari terus gitu. Terus untuk ditanami bibit jamur juga gitu. Setelah berarti ada tempat khusus di mana tempatnya ini? Di mana tempat untuk produksi ini? Iya, kalau mengenai tempat produksi jamurnya tuh di Maros. Iya. Maros Sulawesi Selatan ya. Iya, betul. Di daerah mana nih? Kan Maros ada daerah dinginnya juga, ada daerah pantainya, ada daerah dinginnya di daerah mana? Kalau daerahnya di daerah lumayan dingin, bukan di daerah berarti lebih ke mengikuti suhu daerah situ ya. Berarti daerah manapun bisa, tapi suhunya harus dingin gitu ya. Iya, benar sekali Kak. Jadi kalau kita mau budidaya jamur, kita harus melihat lingkungannya, terutama kan kalau kita bangun jamur kayak
kemarin kan kita kumbung kan namanya Ya. semacam rumah jamur Rumah gitu, jamur. yang kayak agak lembab gitu Kak. Oh, berarti harus lembab ya? Iya benar Kak. Heeh. Terus pasarnya ini kemana sih sebenarnya? Apakah biasanya kan kalau jamur tuh saya kepikirannya kayak langsung ekspor ke luar negeri gitu kan, banyak juga jamur-jamur kayak Shintake yang dari Jepang ya, dari mana ya itu sih? Iya, iya, iya. Dan diimpor ke sini. Apakah produk-produk jamur yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa diekspor ke luar negeri? Kalau diekspor mungkin bisa aja ya Kak, tapi di tempat lebih bagusnya sih kayak untuk sementara untuk dipasarkan di sekitaran aja dulu, karena kan jamur ini kayak memiliki waktu gitu kan, paling lambat tuh 3 sampai 4 hari lah. Oke. Oke, saya lihat produknya dulu ya. Boleh, boleh. Kita lihat produknya. Nah, ini teman-teman nih produknya ya, mungkin tidak terlalu jelas ya ini produknya. Dia ada dalam kemasan plastik seperti ini, terus diberikan label, Ya. namanya Mivi mushroom. Mivi Mushroom. Ya. Ya, oke, ini dia. Nah, saya mau tanya, apa memang packagingnya seperti ini atau bisa dibentuk lebih bagus lagi packagingnya? Karena ini saya lihat lebih ke sederhana aja ya, Iya. karena diikat dengan apa namanya kayak karet gitu. Iya, sebenarnya sih bisa banget Kak. Bahkan kita berencana mau berinovasi mengenai kemasan dan juga stikernya, labelnya gitu kan. Karena kalau misalnya kita kemasan yang lebih mungkin agak tebal, mungkin lebih bagus lagi. Oke. Kenapa kita pakai kemasan ini? Karena untuk kayak untuk sebentar aja, kayak karena kan harus ada kedap udara di dalam gitu kan. Jadi kayak untuk sementara pakai ini aja dulu. Jadi sementara ini pasarnya lebih ke lokal dulu, ya. Ini yang beli ini dibuat apa sih sebenarnya? Buat apa? Kalau Apakah bisa langsung dimakan atau diolah lagi gitu ya? iya, kalau jamur tiramnya sih lebih ke diolah lagi. Diolah lagi, ya. Ya bisa diolah jadi jamur crispy, bisa juga jadi teh. Banyak berbagai macam bisa diolah dari jamur tiram ini. Nah, ini sudah tadi disebutkan manfaatnya apa gitu ya. Nah, mungkin apa ya, lebih spesifik lagi nih, kayak sebenarnya bagaimana sih orang itu kayak mau mengkonsumsi jamur gitu, karena jujur aja ya, dalam pikiran saya kalau bicara soal jamur lebih ke jamur yang beracun gitu misalnya. Gitu ya. Apa ini bagaimana caranya Mar menjamin bahwa ini tuh benar-benar penuh manfaat gitu kepada masyarakat? Oke, singkat cerita ya Kak. Ya. Kemarin tuh pada tahun 2021 saya sempat memasarkan jamur ini di Rekang. Nah, masyarakat di sana tuh ternyata masih asing banget dengan jamur ini. Nah, disitulah saya berpikir saya membuat sebuah strategi gimana caranya masyarakat bisa kayak mengetahui apa sih manfaat lebih dari jamur ini, kenapa harus perlu dikonsumsi. Nah, dari situ saya mulai keliling-keliling di berbagai rumah, di pasar, terus menawarkan ini dengan cara mengedukasikan manfaatnya, terus memberikan juga penjelasan kayak gimana cara olahannya, terutama manfaat dari jamur ini Kak. Itu kurang lebih seperti itu. Sudah ada respon tidak dari konsumennya? Ya, setelah aku makan jamurnya itu kayak lebih enteng aja, karena tadi ada beberapa untuk menghindari penyakit ya. Seperti apa tadi? Kayak mengedukasikan. Jadi kemarin pas kayak menawarkan gitu kan, setelah kayak mereka beli beberapa hari atau beberapa pekan kemudian tuh mereka kayak semacam kayak apa ya, ketagihan gitu dengan rasanya, karena kan rasanya ini kayak macam daging, apalagi kayak apa ya, vitamin yang dikandungnya tuh bahkan lebih tinggi daripada daging ayam, makanya ini lebih sehat banget untuk dikonsumsi Kak. Jadi ini lebih ke bisa menjadi pengganti Daging. ya. Karena memang agak kenyal-kenyal kayak daging gitu kan. Saya juga pernah makan ini. Oh, iya. Tapi di pesta-pesta banyak. Ya, oke. Lanjut nih. Ini harganya berapa satu begini? Apakah ada yang lebih kecil lagi atau memang ukurannya standarnya seperti ini? Sebenarnya sih kalau mengenai ukuran itu dari inisiatif dari kita aja sih, bisa dikemas beberapa
gram, misalnya 200 gram. Ini kan 500 gram, Kak. Ini Ada berapa juga harganya? 1 kilo. Kalau untuk saat ini kami tetapkan harga untuk yang 500 gram tuh 25.000. Oh, 25.000. Iya. 100 gram berarti 2 begini ya? 1.000 gram. Oh, 1.000 gram Iya, ya. 1 kilo. Wih, mahal juga ternyata ya. Wah. Jadi kalau 500 gram itu sekitar 200.000 ya? Berapa ya? Tidak, 500 gram ya. Ini kan 500 gram, Kak, gini. Ini sebenarnya termasuk murah sih, karena di sana tuh harga penjual dari jamur lain tuh lebih mahal dibandingkan yang kita harga yang kita tetapkan. Oke. Apa yang membedakan jamurnya Mbak Marini dengan jamur-jamur yang ya sudah ada di luar dijual di pasar-pasaran gitu? Iya, kalau misalnya dari pembeda mungkin lebih ke kebersihannya Oke, gitu dijamin kan. higienitasnya Iya, ya. Oke. iya, ini dijamin kesegarannya, kualitasnya gitu. Ya, sudah menempuh kayak jalur ingin ekspor gitu. Kalau untuk saat ini sih lebih ke untuk masih lokal, karena kan melihat juga jamur ini punya batas waktuan kan, kecuali kalau kita mau kayak bangun kumbung, bangun rumah jamur di luar gitu bisa. Tapi kalau untuk ekspor langsung ini mungkin masih belum kepikiran sih, tapi nanti kita pikirkan lagi gimana inovasinya itu. Melalui apa ini promosinya, iklannya? Promosinya kalau saat ini melalui offline dan online. Kalau offline tadi sudah dijelaskan ke pasar. Iya. Nah, kalau online orang bisa hubungi ini lewat mana? Lewat kita kan punya ada websitenya gitu kan, website. jadi orang bisa langsung klik gitu linknya, bisa juga melalui IG, kita ada juga melalui Instagramnya ya? Ada. Apa nama Instagramnya? Namanya tuh Mivi Mushroom. Mivi_mushroom ya. Ya. Terus ada WhatsAppnya juga di sini ya? Iya, benar sekali, Kak. Ya, oke. Jadi teman-teman yang ingin pesan produk yang menurut saya bisa menjadi obat ya, ramuan gitu ya, obat dan nikmat juga bisa dikonsumsi. Bisa langsung hubungi 0823 99523 508 ya. Oke. Kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya tantangan yang dihadapi menjadi seorang pebisnis budidaya jamur. Iya, kalau berbicara tantangan, wah banget gitu kan. Ya? Iya, karena melihat juga pengalaman kemarin pas melakukan pemasaran di Rekang gitu kan, secara kita melakukannya tuh secara offline, otomatis kita tuh kayak mendatangi satu persatu rumah, otomatis kan ketika kita menawarkan ke orang-orang tuh pasti mereka, apalagi ini masih asing kan, kan kayak langsung mendapatkan penolakan, tapi seiring dengan berjalannya waktu itu sudah kebiasaan, jadi aku tuh menganggapnya ini tuh ini sudah jadi bagian dari marketing, dari pemasaran gitu kan, jadi penolakan tuh hal biasa. Jadi yang perlu kita lakukan tuh terus melakukan penawaran, edukasi, sampai orang tuh bisa yakin bahwa oh ternyata benar jamur tiram ini tuh benar-benar memiliki manfaat, bisa kayak menjadi daging gitu kan, yang memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan daging ayam, bahkan lebih tinggi dari protein yang terkandung dalam daging sapi gitu juga, Kak. Dan penjelasan-penjelasan itu sudah tertera di website ya, sudah ada di dalam penjelasannya dalam website. Iya, sudah. Apa nama websitenya? Nama websitenya Mivi Mushroom juga. mivimushroom.com gitu ya? Iya. Pakai com atau Mivi Mushroom aja. Oh, Mivi Mushroom aja, langsung di sharing ada ya? Iya, ada kok linknya tertera di IG-nya. Di Instagram ada linknya. Iya, ada. Nah, tuh buat teman-teman yang mau mendapatkan penjelasan tentang seperti apa sih manfaat dari mushroom jenis apa tadi ini? Jamur tiram. Jamur tiram. Nah, itu bisa langsung klik website yang ada di Instagramnya. Nah, saya mau tanya ini ya, ini kan membuat sebuah usaha atau bisnis itu ada modal yang perlu keluar gitu. Selain dari modal kita memang berusaha setiap hari untuk memasarkan, tapi ada modal secara finance yang kita keluarkan. Berapa sih sebenarnya modal yang Mbak Mar keluarkan di awal untuk bisa mendirikan sebuah rumah jamur gitu?
Iya, kemarin kan aku punya tim berapa orang. Jadi kita tuh kayak melakukan kayak kongsi-kongsi uang gitu untuk sebagai modal awal gitu kan. Kurang lebih sih 3 sampai 4 juta deh. Wow. Karena kan kita kayak bangun kumbung atau rumah jamur, terus ada juga rak-raknya kan, ada juga kayak dindingnya. Ya. Heeh. Dan semua peralatan-peralatannya Ya. kayak semprot-semprot gitu kan. Saya pernah lihat cara membudidayakan jamur itu pakai serbuk kayu itu kan. Ya. Terus dibibit di Ya, betul. di lubang plastik itu, terus lama-lama dia muncul gini kan. Nah, itu dia yang tadi saya bilang Kak, itu kayak namanya backlog. Nah, backlog ini yang sudah disterilisasi. Jadi setelah disterilisasi nanti bakalan kalau misalnya waktunya sudah sampai kita buka, nah beberapa hari depan bakalan keluar itu sendiri jamurnya. Pernah mengalami gagal produk gak? Pernah. Bagaimana? Kenapa kok bisa? Bahkan kita pernah vakum beberapa bulan Kak, karena kemarin kan kami ada mengikuti program WMK Wirausaha di IPB, jadi kita vakumkan dulu. Jadi ini kita mulai lagi buka PO gitu kan. Iya. Jadi kegagalan panen juga kadang terjadi ya. Iya, betul. Jadi itu sebuah tantangan gitu. Ya itulah tantangan menjadi seorang pebisnis milenial. Tapi kalau menurut saya memang Mbak Mari ini sama teman-temannya ini, yang menurut saya memang ya inilah harus yang dilakukan sama milenial sekarang nih ya. Kalau bukan sekarang untuk dilakukan kapan lagi? Karena saya lihat dengan cara kerjasama. Ada berapa tim? Ada satu tim. Kemarin ada namanya Ibrahim, Andi Fuad Akbar, Muhammad Iqbal, dan Yakub Sani. Ada 5 orang ya. 5 orang dalam satu tim itu membuat rumah produksi jamur di Sulawesi Selatan. Wah, ini menurut saya inovatif sekali ya, bisa menjadi sebuah contoh teladan juga buat teman-teman semuanya, karena ya bisa kita lihat produknya juga sudah dipasarkan walaupun skala lokal, tapi ini menjanjikan ke depannya, karena menurut saya bangsa pasar di marketplace misalnya ya, di marketplace itu bisa lebih besar lagi gitu untuk dipasarkan ke luar daerah. Sekali kan. Jadi apa selanjutnya ini apa nih, target selanjutnya ini seperti apa? Apakah hanya sekitar Sulawesi saja atau mau keluar juga sampai ekspor? Kalau target untuk kedepannya sih berharapnya sih lebih luas lagi gitu kan, bisa punya cabang mana kan. Kedepannya harapannya sih bisa kayak bangun kumbung di mana, terus mengembangkan pemasarannya, marketingnya gitu kan. Ini sudah pernah dilirik sama pemerintah nggak? Pemerintah, kalau dari pemerintah langsung belum, tapi kalau kemarin dari beberapa dosen, alhamdulillah sudah beberapa ya, ada yang berkunjung langsung ke kumbung itu. Ini bagus untuk dipublis lagi nih ya. Nah, inilah gunanya kita di sini berbicara, ternyata ada peluang bisnis yang menurut kita tuh di sini cuman berbicara sedikit aja, tapi ini bisa menjanjikan ke depannya gitu, karena harganya juga bersaing dengan produk-produk yang diimpor ke sini gitu. Maksudnya tidak perlulah untuk beli jamur mahal-mahal dari impor. Kita punya produk jamur tiram yang menurut saya kualitasnya lebih bagus dan lebih bergizi juga, tapi harganya ya bisa, menurut saya bisa terjangkau lah ya, bisa bersaing gitu. Nah, luar biasa sekali. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ini untuk teman-teman milenials yang ada di luar sana, kira-kira apa nih pesannya buat teman-teman semua untuk bisa memulai bisnis dan menjalankan bisnis seperti melirik usaha wirausaha tersebut? Kita serahkan ke Mbak. Ya. Kalau dari saya pribadi sih pesan saya untuk teman-teman milenial yang ada di luar sana, terutama teman-teman mahasiswa yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, tetap menjadi milenial yang terus berkarya, bermanfaat untuk bangsa, dan menjadi menjadi pribadi yang meningkatkan kualitas maupun manfaat yang bisa diintervensikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu aja sih. Ya, itu memang sih harus lebih inovatif lagi ya, inovasi mencari peluang-peluang bisnis yang, karena di dalam pikiran saya itu jamur itu
yang kayak kita cuman kalau di kampung-kampung kan kita cuman pergi ke belakang rumah cari jamur yang tumbuh Oh iya, di iya. belakang rumah itu kan, terus kita olah, kita masak menjadi sayur. Nah ini ternyata itu bisa menjadi peluang usaha yang sangat luar biasa, dan mungkin bukan hanya jamur ya kalau kita mau buat berbisnis, mungkin ada semacam peluang bisnis yang lain yang bisa kita olah Benar banget. untuk menjadikan apa ya, menjadikan sebuah produk yang bisa dipasarkan di mana-mana. Oke, teman-teman semua Kabar Makassar TV, kabar Ekobis hari ini sangat inspiratif sekali karena kita kedatangan Mbak Mar yang sudah menjelaskan bagaimana sih pengelolaan dan juga mengelola bisnis dan sebagainya. Walaupun hanya skala lokal, tapi ini sangat menjanjikan ke depannya. Saya yakin ya kedepannya ini bisa lebih berkembang pesat karena saya lihat pasarnya bukan hanya sekedar offline tapi juga ada di online. Saya juga berharap nantinya di mushroom Mivi ini bisa tembus ke marketplace luar negeri gitu ya, sampai bisa ke ekspor gitu. Amin. Oke, terima kasih Mbak Mar sudah hadir di kesempatan sore hari ini live bersama kita di Kabar Ekobis, Kabar Makassar TV, channel YouTube-nya. Dan teman-teman semuanya yang ingin pesan mushroom Mivi bisa langsung di Instagramnya ya, di Mivi I-nya 2 _mushroom, atau di nomor WhatsApp yang ada tertera di Instagram tersebut. Nanti kita sematkan juga di Instagramnya Kabar Makassar, Instagramnya dan juga WhatsAppnya ada di sana. Buat teman-teman semuanya jangan lupa di order gitu ya. Mumpung ada diskon kayaknya nih ya. Ada promo enggak? Oh iya, coba jelaskan promonya. Jadi saat ini tuh kita punya promo untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan jamur tiram ini. Jadi monggo di order. Promonya apa nih? Khusus buat yang penonton ini ada tidak? Kalau khusus untuk penonton yang gercep deh, Ya, kita kasih gercep. promo yang fantastis. Ya, tuh, mumpung masih murah. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mbak Mar sudah memberikan informasi yang sangat informatif, yang sangat bermanfaat buat kita untuk memulai bisnis dan juga tantangan-tantangan yang ada di dalam usaha itu sendiri. Terima kasih, saya Al-Amin Dursan, turut pamit undur diri dari hadapan Anda, dan saksikan terus Ekobis di channel YouTube-nya Kabar Makassar TV, hanya di setiap hari Rabu, hanya di Kabar Makassar TV. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Kabar Makassar TV, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini mendapatkan informasi yang sangat menarik tentang dunia ekonomi dan bisnis. Saya Al-Amin Dursan dan juga narasumber Marianti turut pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki tapada salama.